Halo teman-teman, perkenalkan saya Karlina. Kali ini Karlina mau bagiin informasi tentang analisis berita. Karlina akan menganalisis berita sesuai hukum dan kode etik jurnalistik pada berita. Nah, teman-teman tahukah apa itu etika dan hukum bermedia? Etika dan hukum bermedia di Indonesia diatur untuk memastikan media beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang berlaku. Pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, hak individu, dan kepentingan publik. Nah, contoh berita yang akan Karina bahas yaitu video viral mengenai pria yang menembak kucing di wilayah Gerobokan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mari kita analisis dari segi hukum dari isi berita. Nah, dari isi berita, pelaku terkena pasal 302 KUHP. Pasal ini mengatur tentang kejahatan terhadap hewan. Seorang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau membunuh hewan tanpa alasan yang sah dapat dihukum pidana maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp4.500. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian hewan, hukuman dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan minimal 9 bulan atau denda maksimal Rp300.000. Yang kedua, pasal 406 KUHP. Selain itu, jika tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perusakan dan atau penganiayaan terhadap properti milik orang lain, dalam hal ini hewan peliharaan, pelaku dapat dijerat dengan pasal 406 KUHP yang mengatur perusakan barang dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66A ini juga mengatur bahwa setiap orang dilarang menyakiti atau memperlakukan hewan dengan cara yang tidak layak atau tidak semestinya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Mari kita lanjut dari segi kode etik jurnalistik. Yang pertama ada akurasi dan verifikasi. Artikel harus menyajikan informasi yang terverifikasi, memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar terjadi. Media harus memverifikasi fakta-fakta kejadian penembakan kucing, termasuk lokasi, waktu, dan identitas pelaku. Apabila dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penulisnya telah ditangkap, maka hal tersebut didukung dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Yang kedua, keseimbangan. Berita ini harus disajikan secara seimbang, memberikan perspektif semua pihak yang terlibat, mungkin termasuk penulis atau otoritas yang menangani kasus tersebut. Media harus memastikan pemberitaannya tidak memihak atau menuduh pihak manapun tanpa bukti yang kuat. Yang ketiga, kerahasiaan dan perlindungan identitas. Identitas penulis harus diperlukan dengan hati-hati, terutama jika ia belum dihukum secara resmi oleh pengadilan. Pengungkapan identitas tanpa dasar hukum yang kuat dapat melanggar hak privasi dan etika jurnalistik. Dalam hal ini, polisi pun masih mendalami pistol apa yang digunakan sehingga identitas pelaku tidak dijelaskan secara detail. Nah, kesimpulan dari analisis ini adalah media mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan menjaga etika dalam pemberitaannya, termasuk kasus kekerasan terhadap hewan. Dari segi hukum, tindakan seperti pembunuhan kucing dapat melanggar hukum yang berlaku, baik dalam konteks UU Perlindungan Hewan maupun hukum media, seperti UU ITE. Media harus berhati-hati untuk tidak menyiarkan konten yang melanggar hukum atau etika jurnalistik. Nah, sekian informasi yang dapat kalian bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.